Anda kembali di Breaking News TV, pemirsa. Kita tadi sudah saksikan bersama bagaimanakah pertemuan antara Prabowo dan juga Surya Paloh langsung di Nasdem Tower dan juga berbagai pertimbangannya. Bang Kodari langsung saja, Bang Kodari menjawab tadi Bang Daniel Johan. Ini pertemuan biasa sih sebenarnya, kami menganggap ini sebagai silaturahmi di bulan Ramadan saja. Betul. Tidak mengartikan apapun gitu, Bang. Iya. Ya memang kebetulan bulan Ramadan jadi ngomongnya enak ya Bang Daniel. Ada alasannya. Saya kira sih Bang Daniel pertama memang mungkin belum bisa menyampaikan situasi dan kondisi terkini di PKB, karena seperti saya tadi sudah jelaskan bahwa posisi Surya Paloh dengan Muhaimin Iskandar itu agak berbeda. Anies itu bukan bagian dari Nasdem, ya, bukan bagian dari Nasdem. Tapi Muhaimin adalah ketua umum PKB, dan karena itu proses yang sedang berjalan ini, terutama di Mahkamah Konstitusi, itu kalau kemudian Caimin juga ketemu dengan Pak Prabowo, itu seperti mengamputasi secara langsung proses yang sekarang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Karena itu pada hari ini saya kira panggung depannya adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, panggung belakangnya mungkin sudah mulai buka-buka komunikasi antara Caimin dengan Pak Prabowo. Apalagi sebetulnya kan kalau kita kembali ke belakang ke tahun lalu, sebetulnya ini paslon yang tertukar kan sebetulnya kan. Harusnya kan wakilnya Pak Prabowo itu adalah Muhaimin Iskandar. Digadang-gadang selama setahun lebih gitu bahwa Prabowo ini wakilnya adalah Muhaimin. Tiba-tiba Muhaimin wakilnya dengan Anies, lalu kemudian Prabowo dengan Gibran gitu. Jadi sebetulnya ada hubungan emosional antara Prabowo dengan Muhaimin yang lebih dalam dibandingkan dengan misalnya dengan Surya Paloh. Tapi semudah itukah Bang setelah di PHP gitu Bang? Nah, masalahnya begitu kan. Kalau mantan itu kan biasanya kalau nggak deket banget, jauh banget secara emosi kan gitu. Nah, bagaimana dengan Prabowo dan juga Caimin kalau dalam hal ini? Kemungkinan PKB untuk gabung. Mantan itu ada yang bersahabat, ada yang bermusuhan. Nah, sekarang Maria sendiri ngelihat. Ada yang putus baik-baik dan juga enggak gitu ya, Bang? Nah, itu kayaknya Maria pengalaman. Kita semua punya pengalaman. Jadi saya melihat proses yang terjadi di Mahkamah Konstitusi pada hari ini menjadi panggung depan yang diberikan prioritas untuk mendapatkan coverage dari publik, konsumsi publik. Tetapi saya yakin juga pada sisi yang lain sedang terjadi komunikasi antara Prabowo dengan Muhaimin Iskandar dengan PKB. Karena menurut saya Prabowo dan Gibran itu tidak bisa tidak pasti membutuhkan perwakilan Nahdlatul Ulama, komunitas Nahdliyin di dalam pemerintahan ke depan. Karena Nahdliyin itu besar sekali proporsinya dalam masyarakat Indonesia dan masyarakat Islam di Indonesia gitu. Nah, memang NU ini, Nahdliyin ini ada pintu ormas berupa Nahdlatul Ulama, tapi rasanya tidak bisa tidak harus punya representasi juga di parlemen gitu. Nah, dengan tidak lolosnya P3, ini penting nih. Dengan tidak lolosnya P3, maka nilai kualitatif nilai kualitatif dari PKB itu untuk menjadi bagian dari pemerintahan justru semakin meningkat. Ya, jadi nilai kuantitatifnya PKB meningkat karena suaranya naik, kursinya juga naik, nilai keterwakilannya juga naik. Karena wakil dari Nahdliyin secara politik pada hari ini yang formal itu cuma PKB, karena P3-nya tereliminasi gitu loh. Jadi saya hakul yakin ya, mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo, bahkan semua tokoh-tokoh besar politik Indonesia pasti menginginkan ada PKB di dalam pemerintahan gitu loh. Jadi ini mestakung sebetulnya, ini semesta mendukung buat Caimin. Cuman ya Caimin sendiri ini kan pada posisi sebagai calon gitu loh. Jadi menurut saya Mas Daniel ini belum bisa bicara saja mengenai dinamika-dinamika yang bersifat panggung belakang ya, yang bisa dia ceritakan adalah apa yang bersifat panggung depan. Gitu. Ya, belum waktunya lah begitu ya untuk dibicarakan bersama. Bagus banget itu. Terima kasih. Nah, tapi begini Bang Kodari, kalau kita berbicara mengenai Prabowo dan juga Surya Paloh begitu ya. Anda bisa tidak menceritakan begitu, bagaimana sih sebenarnya kalau kita melihat track record kedekatan dari seorang Prabowo dan juga Surya Paloh? Tempat lama kan? Ya, pertama begini, mereka berdua ini kan dulu pernah sama-sama di sebuah lembaga institusi partai politik yang namanya Golkar. Dan mereka pernah bertarung di konvensi Partai Golkar tahun 2003-2004. Mereka menjadi calon presiden dari kubunya masing-masing begitu. Dan artinya apa? Sebetulnya ini dua orang yang sudah punya sejarah hubungan yang cukup panjang. Nah, Pak Surya Paloh ini kan pernah menjadi ketua dan bahkan pendiri dari FKPPI, Forum Komunikasi Putri Purnawirawan TNI ya. Nah, sementara Pak Prabowo adalah purnawirawan TNI. Jadi dari
dua aspek itu setidaknya mereka masing-masing punya titik-titik temu gitu ya di masa lalu, di masa lalu yang membuat dua orang ini bukan orang yang baru satu dengan yang lain. Mereka sudah saling tahu satu dengan yang lain. Saya pernah mendengar bahwa ada ketidakcocokan antara Prabowo dengan Surya Paloh di masa lalu ya, walaupun itu juga tidak terlalu jelas sebetulnya duduk perkaranya tuh apa gitu ya. Mungkin terkait dengan dinamika politik tahun 98 lah, kabarnya begitu. Tetapi kembali lagi kita berhadapan dengan situasi kondisi pada hari ini yang menurut saya apa yang terjadi di masa lalu itu mungkin ya bisa dikubur lah dalam-dalam, katakanlah begitu. Jadi kalau kita bicara ke depan dari segi kebutuhan Pak Prabowo, kebutuhan Pak Surya Paloh, kebutuhan Partai Gerindra, kebutuhan Nasdem, kebutuhan masyarakat banyak, bangsa dan negara, kelihatannya dua-duanya melihat bahwa titik temunya itu lebih banyak daripada titik pecahnya. Gitu. Setiap tokoh politik itu selalu punya titik temu, titik pecah, tinggal proporsinya masing-masing aja. Kalau titik pecahnya lebih besar dari titik temu, nggak ketemu kan gitu kan. Tapi kalau titik temunya lebih besar daripada titik pecah, titik pecahnya bisa dimaklumi. Dan atau minimal politik ya Bang? Iya, atau minimal dimasukkan dalam laci dulu gitu. Iya. Oke, nah tapi begini ya Bang ya, kalau misalnya kita melihat juga bagaimanakah sosok dari Surya Paloh sendiri gitu ya, yang selama ini nampaknya tidak ada sejarah, tidak memiliki DNA oposisi sama sekali begitu ya. Dan juga kemudian melihat kelangsungan dari partainya saat ini begitu ya Bang. 90% tadi Anda sampaikan akan bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran gitu. Apa yang kemudian menjadi nilai untung bagi pasangan Prabowo Gibran? Bagi Prabowo Gibran tentu mereka membutuhkan dukungan politik ya yang besar di parlemen. Saya pernah sampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa presiden itu kalau disederhanakan tugasnya ada 3. Pertama memimpin pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, pangan, energi, lapangan kerja, investasi, dan seterusnya. Yang kedua, mendapatkan dukungan dari elit politik, dari parlemen, dan itu penting karena program-program pemerintah untuk tadi berbagai kebutuhan masyarakat itu juga harus mendapatkan persetujuan dan dukungan dari parlemen. Yang ketiga, mendapatkan dukungan dari masyarakat Indonesia itu sendiri berupa komunikasi politik dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara nomor dua, kalau tidak ada dukungan dari parlemen, apapun perencanaan yang dilakukan oleh Prabowo Gibran ke depan, sebagus apapun, katakanlah misalnya bicara Indonesia Maju, bicara program-program yang besar tanpa dukungan politik yang mayoritas, 70% bahkan 80%, maka ada risiko bahwa perencanaan-perencanaan ini akan batal atau berhenti di tengah jalan. Koalisi Prabowo saat ini kan sudah cukup gemuk, Bang. Iya, gemuknya dalam politik Indonesia itu mungkin berbeda dengan gemuknya di tempat yang lain. Barangkali ada persepsi bahwa simple majority, ada persepsi bahwa absolute majority 50% plus 1 itu udah cukup. Tapi kalau menurut saya, kalau kita bicara pemerintahan, kita nggak cukup loh bicara 50-60. Karena kalau ada yang belok, maka dukungan politik akan bubar. Oke, Bang Kodari, mohon maaf kami langsung ajak Anda dan juga pemirsa untuk menuju ke Nasdem Tower. Nampaknya perbincangan entah politik, entah silaturahmi ini sudah selesai digelar oleh Surya Paloh dan juga Prabowo Subianto.